Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku.
Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 16. Tuhan Yesus memberkati. Awal kisah Daud sangat berbeda dengan Saul. Saul dicatat sebagai pemuda yang paling ganteng dan tinggi di Israel. Secara fisik sempurna, walaupun pemalu, dan tidak ada yang meragukan kemampuan dia untuk menjadi raja atas Israel kecuali beberapa orang. Berbeda dengan Daud, ayahnya sendiri pun berpikir kalau Daud ini tidak cukup layak untuk menjadi raja. Dia dipandang terlalu muda dan tidak mengerti tentang kegiatan militer seperti kakak-kakaknya. Samuel sendiri pun hampir mengurapi Eliab. Samuel terkesan pada pandangan pertama saat melihat Eliab, akan tetapi Tuhan langsung menegurnya bahwa kriteria yang Tuhan pakai bukanlah kriteria yang manusia pakai. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tidak ada di benak ayahnya dan saudara-saudaranya kalau Daud yang dipilih Tuhan. Bahkan Daud tidak ada di acara itu. Dia sedang menggembalakan ternak mereka. Tetapi apa yang baik di mata manusia, di mata Tuhan belum tentu. Sebab Tuhan yang lebih mengetahui, dan Tuhan menghendaki kehidupan seorang pemimpin atau raja terhadap bangsa Israel ini yang dapat menjadi teladan dan berintegritas kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan menghendaki hati yang siap diajar dan mengutamakan Tuhan di atas kekuasaan dan gengsi pribadi. Israel telah mengalami hidup di bawah Saul yang mengagumkan secara fisik. Tetapi ketika memperoleh kekuasaan, ternyata lebih mementingkan diri sendiri dibanding Tuhan. Kini dengan Daud, Tuhan akan membawa bangsa Israel kepada babak berikutnya dalam kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Pada usia muda, Daud sudah menyatakan hati dan kerinduannya kepada Tuhan. Hati Daud sungguh-sungguh mendambakan Tuhan, dan inilah alasan Tuhan memilih Daud menjadi raja berikutnya. Karena Saul memberontak kepada kehendak Tuhan, ia diserahkan kepada pengaruh-pengaruh roh jahat. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus belum dicurahkan dalam hati orang percaya secara permanen. Roh Tuhan dicurahkan hanya kepada orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam mengikut Tuhan, marilah kita belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu kita. Kesalahan yang dibuat oleh Saul menjadi pelajaran buat kita, dan pengalaman Daud juga menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang mengandalkan Tuhan,
peka terhadap tuntunannya, dan siap untuk bertobat ketika kita ditegur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.